6 cara sehat ala Rasulullah SAW. Tolong dicatat. Yang pertama, jaga makan. Bagaimana cara jaga makan yang benar? Rasulullah makan di saat lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Artinya makan jangan berlebihan. Itu cara jaganya Nabi yang pertama. Cara jaga makan Nabi yang kedua, jangan makan malam. Henti makan sebelum sholat maghrib. Bukan berarti tidak boleh, Pak. Boleh. Tetapi jangan menjadi kebiasaan Bapak makan sebelum tidur. Berhenti makan sebelum sholat maghrib. Itu cara jaga makan Nabi yang kedua. Cara jaga makan Nabi yang ketiga, kurangi karbohidrat. Ya, Nabi tidak pernah memasukkan makanan dalam satu makan antara karbo dan protein. Beliau selalu memisahkan antara protein dan karbohidrat. Ya, itu menurut banyak cerita di situ. Tapi di sini saya membuat satu kesimpulan, kurangi karbo. Ya boleh makan karbo, karena kita orang Indonesia tidak mungkin melepaskan nasi ya Pak. Tapi kurangi nasi, kurangi tepung-tepungan. Jangan makan gula pasir, ganti sama gula aren. Santan, ya itu dikurangi. Terus cara jaga makan Nabi yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Nanti di waktu yang lain Pak, kita akan membahas khusus mengenai cara jaga makan Nabi. Ya, karena ini butuh panjang ceritanya. Yang kedua, ya langkah kedua, jangan tidur larut malam. Tidurlah lebih awal agar bangunmu bisa lebih awal, dengan syarat tanpa cahaya lampu. Siapa yang mencontohkan? Nabi Muhammad. Fatimah radhiyallahu anhu bercerita kepada para sahabat Nabi. Sahabat Nabi bertanya, apa kebiasaan Nabi sebelum tidur? Fatimah bercerita, ayahku sebelum tidur ya selalu mematikan sumbu-sumbu api di rumahnya. Itu salah satu kebiasaan Nabi. Dan ini diteliti, tidur tanpa cahaya itu baik buat kesehatan, tetapi dengan tidur dengan cahaya lampu, hormon melatoninnya tidak dapat diproduksi. Bapak silahkan buka Google, apa fungsi hormon melatonin. Salah satu fungsi hormon melatonin adalah membantu produksi antioksidan. Nah, ini cerita oksidasi lagi. Membentuk imunitas tubuh kita. Jadi yang benar, tidur sebelum jam 11 tanpa cahaya. Itu yang benar. Bagaimana cara tidurnya Nabi? Panjang lagi ceritanya. Nabi tidur menghadap ke posisi jantung ada di atas. Ya kan? Miring ke kanan. Tangan kanan ditarik menyangga pipi. Itu ada ilmiahnya ternyata. Itu nanti kita akan bahas. Lalu langkah ketiga, ya, bagaimana supaya sehat? Jaga air putih kita. Bagaimana cara minum air putih? Tidak perlu hangat. Bukan berarti tidak boleh. Yang mau minum air hangat silahkan, tetapi jangan minum air dingin. Itu yang tidak boleh. Pagi hari minum air seperti ini dengan suhu kamar. Ya, bangun pagi 1 gelas. 2 gelas boleh nggak dok? Boleh. 3 gelas boleh nggak? Boleh. Silahkan. Perbanyak minum di pagi hari. Sampai maghrib pastikan sudah 10 gelas. Tapi poinnya di sini, tolong perhatikan poinnya di sini. Malam menjelang tidur, 1 jam sebelum tidur, jangan terlalu banyak minum. Bapak minum sebelum tidur, 1 gelas, 2 gelas, ginjalnya malah rusak. Di sini yang kadang-kadang tidak tahu nih, betul? Ini yang kadang-kadang tidak tahu. Yang penting banyak minum, ginjalnya sehat. Salah Pak. Ya, banyak minum pagi hari bagus, tapi malam hari banyak minum, ginjalnya malah rusak. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, puasa. Untuk materi puasa sekali lagi nanti akan saya berikan di bulan Ramadan. Nanti ada 10 manfaat puasa dari sisi kedokteran holistik. Kita skip dulu, ya. Jadi langkah keempat mau sehat puasa. Langkah kelima, ada satu hadis dari kutipan hadis yang berbunyi, di dalam tubuhmu ada segumpal daging, dan jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhmu. Tetapi jika segumpal daging itu sehat, maka sehat pula tubuhmu. Apa itu segumpal daging? Hati. Langkah kelima, jaga hati. Iri, dengki, sombong, takabur, suujon, marah-marah, takut, itu akan menurunkan imunitas, daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita sudah turun, pastinya sakit.
Iri, dengki, sombong, takabur, marah-marah, takut akan menyebabkan hormon kortisol naik. Hormon kortisol akan menyebabkan oksidasi berlipat 6 kali lipat. Marahnya 5 menit, tolong perhatikan, marahnya hanya 5 menit, daya tahan tubuh kita turun 6 jam. Marahnya hanya 5 menit, Pak. Kesel sama orang 5 menit, imun kita, daya tahan tubuh kita turun 6 jam, kena COVID. Nah, itu karena marah-marah. Ya, kemarin ada pasien setelah acara manasik datang ke klinik, rombongan mau diperiksa. Dari sekian banyak orang, 1 orang kena stroke, datang terlambat, pakai kursi roda. Sampai di klinik marah-marah karena tidak mau ngantri. Ini sudah kena stroke, si bapaknya marah-marah, Pak. Kira-kira gimana nih? Bisa sembuh enggak? Ya. Marah-marah kenapa? Enggak mau ngantri. Gitu loh. Saya sudah stroke, harusnya saya didahulukan, Dok. Enggak bisa, saya enggak mau ngantri. Nah, saya bilang sama Bapak, Pak, mohon maaf, nun sewu, yang diobati bukan fisik Bapak, tetapi hati Bapak diobati dulu. Saya gituin, malah saya dimarahin, Pak. Tak suruh pulang, Pak. Karena tidak mungkin ngobati penyakit seperti itu. Karena yang sakit sesungguhnya bukan fisiknya, tetapi hati dan jiwanya. Ini kadang-kadang kita suka lupa. Rasulullah mengatakan, jaga hati kita. Ya, oke, itu langkah kelima, menjaga hati. Langkah keenam, olahraga teratur, terukur sesuai umur. Nabi waktu muda, olahraganya berkuda, memanah, gulat, tetapi setelah tua olahraganya berbeda. Bapak yang sudah tua, yo jangan main bulu tangkis, Pak. Main tenis, main futsal apalagi. Merusak badan, apalagi olahraganya malam hari. Olahraga yang benar itu pagi hari, malam hari itu buat istirahat. Olahraga di malam hari, oksidasi meningkat, radikal bebas meningkat. Ya. Malam itu ya fungsinya untuk istirahat, dibuat olahraga. Keliru ini. Kenapa olahraga buat usia di atas 60 tahun tidak boleh yang sifatnya kompetisi, melibatkan emosi, hati-hati. Makanya banyak orang kena serangan jantung, stroke di lapangan tenis, lapangan bulu tangkis, ya. Jadi olahraga itu harus teratur, terukur sesuai umur. Itu 6 cara sehat ala Rasulullah SAW. Tambahan 1 dari saya. Apa itu kira-kira? Kalau tadi ada 6, jaga makan, jangan tidur larut malam, minum air putih yang cukup, puasa, jaga hati, olahraga teratur, terukur sesuai umur. Insya Allah kalau Bapak jalankan mulai hari ini, 3 bulan ke depan level kesehatannya akan meningkat. Tetapi ada tambahan 1 dari saya, dari dokter-dokter di dunia, dari metode holistik, yakni medical check up sebelum sakit. Itu jawabannya.